Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke bahasan tentang alkohol. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang alkohol ya. Tapi baru sampai tata nama menurut IUPAC ya. Menurut IUPAC. Jadi menurut standar yang sudah disepakati oleh para ilmuwan kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang tata nama trivial. Ya, jadi tata nama trivial ini merupakan tata nama yang lebih ke merek dagang atau penggunaan tata nama sehari-hari. Ya, jadi tidak disepakati oleh para ilmuwan, ini lebih ke merek dagang aja gitu untuk mempermudah ya. Di sebelumnya kita sudah membahas tata nama alkohol. Jadi kalau misal C-nya itu jumlahnya ada 3 ya, kemudian di ujungnya itu mengikat alkohol atau gugus OH ya. Ini berarti tata namanya adalah C-nya 1, 2, 3 ya, berarti 3 itu kan propana karena dia mengikat gugus OH, gugus alkohol, namanya jadi propanol ya. Kemudian kalau tata nama secara trivial, kalau ini secara IUPAC ya, kalau trivial itu beda lagi. Jadi kalau misal rumus alkohol itu dapat ditulis sebagai ROH, R-nya ini merupakan gugus alkil. Alkil itu merupakan alkana ya, yang kehilangan satu atom hidrogen. Ya, jadi H-nya itu hilang diganti dengan apa? Diganti dengan gugus lain yang diikat. Dalam kasus ini karena kita sedang membahas alkohol berarti H-nya itu hilang kemudian dia mengikat gugus OH gitu. Nah, rumus dari alkil, rumus R ini merupakan CnH2n plus 1 ya. Ini plus 1 nih. Ya, plus satunya ini merupakan alkilnya. Ya kan, kalau misal alkana normal, rumusnya adalah CnH2n plus 2. Jadi H-nya itu dikali dengan jumlah N dikali 2 ya, kemudian ditambah 2. Tapi karena tadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen, maka rumus umumnya itu dia plus 1 dari yang semulanya plus 2 di alkana gitu. Ya, nih. R-nya ini merupakan CnH2n plus 1. Nama trivial alkohol yaitu alkil alkohol. Nah, alkil tadi ya, ini merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Ya, tapi tata namanya yang semulanya misal metana ya, karena dia alkil jadinya metil gitu. Anaknya ya, ini diganti dengan il ya, untuk gugus alkil kayak gitu. Nah, kemudian jadi misal ada struktur seperti ini nih, CH3 mengikat OH. Kalau secara IUPAC ya, yang kemarin kita bahas, berarti tata namanya adalah awalnya metana jadi metanol. A-nya yang belakang diganti ol ya. Nah, kemudian kalau namanya trivial berarti ya, kita pisahin, ini adalah alkohol ya, kemudian yang ini ya, ini alkohol, kemudian yang ininya nih, ini karena dia adalah C-nya 1, tapi kan kalau dia alkana metana CH4. Nah, karena kehilangan satu atom hidrogen yang mengikat H berarti namanya jadi awalnya metana jadi metil. Nah, penamaannya berarti jadinya metil alkohol. Jadi nama alkilnya nih ya, nama C-nya ini ya diikuti dengan penambahan alkohol gitu. Jadi untuk rumus umum ini ya, rumus umum ini kalau misal dia nama IUPAC-nya yaitu metanol, kemudian kalau nama trivialnya adalah metil alkohol gitu. Kemudian untuk yang kedua nih, rumus yang kedua ya. Yang di depan, ini C-nya jumlahnya ada 2. Berarti etana, kalau dia cabang sebagai alkil berarti etil. Ya, ini adalah alkohol. Jadi namanya adalah etil alkohol. Kalau secara IUPAC ya, yang sebelumnya sudah kita bahas,
Berarti penamaannya adalah awalnya etana jadi etanol gitu. Jadi itu ya perbedaan antara tata nama IUPAC atau IUPAC ya dengan tata nama secara trivial. Bisa ya bedanya. Kemudian kalau misal ada rumus umum seperti ini, ya C-nya lurus aja, kemudian jumlahnya 3, ya berarti kalau 3 awalnya propana, karena dia alkil, jadinya propil. OH-nya alkohol, jadi propil alkohol. Kalau misal cara IUPAC ya, berarti yang sudah pernah kita bahas, tata namanya adalah propana, jadi propanol, gitu. Kemudian ya ini ada bentuk lain, bukan bentuk lain, jumlahnya sama tapi bentuknya berbeda kayak gitu. Ini sebetulnya sudah dibahas juga di bab alkana. Jadi kalau misal C-nya ada 4 seperti ini, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Nah, ini namanya kan awalnya butana, jadi butil. Ya, kemudian karena mengikat OH jadinya butil alkohol. Nah, kemudian si butil ini ternyata punya posisi yang beda. Jadi posisi C-nya itu berbeda-beda. Kalau dia lurus aja seperti ini, kemudian OH-nya mengikat di yang ujung, salah satu ujungnya, boleh di ujung kanan, boleh di ujung kiri, bebas. Ya. Berarti namanya tetap butil. Gitu. Nah, kemudian si butil ini ternyata ya ikatannya, ngikat OH-nya dalam kasus ini ya, ngikat OH-nya itu bukan di ujung, tapi di kedua, seperti ini, ya di nomor 2 CH. Nah, awalnya butil karena OH-nya mengikat di yang kedua, artinya apa? Artinya C yang diikat di sini, itu kan mengikat 2 C yang lain. Nah, ini namanya bukan butil lagi, gitu, tapi namanya adalah sekunder butil. Gitu. Kalau misal digambarkan versi singkatnya berarti ada 1, 2, 3, 4, kemudian OH-nya nih di tengah sini nih, di nomor 2. Nah, gini. Nah, berarti ini namanya adalah sekunder butil alkohol gitu. Kemudian ada versi lain ya. Jadi yang ngikat C-nya itu tetap C primer karena dia mengikat 1. Ya, tapi C yang satu lagi itu ngikat nih di yang kedua gitu. Jadi ini disebutnya dengan isobutil. Ya. Kalau misal digambarkan versi singkatnya berarti ada seperti ini, ya kemudian ini, terus ini OH gitu. Jadi di sini C, ya di sini ada C. Nah, C yang kedua setelah mengikat OH itu dia mengikat 2 C lain gitu. Itu namanya adalah isobutil. Ini namanya isobutil gitu. Nah, kemudian kalau tadi propil itu berarti propana ada 3 ya karena dia cabang kehilangan satu atom hidrogen namanya menjadi propil ya. Kemudian propil itu berarti bentuknya lurus aja, artinya si gugus fungsinya ini mengikat di yang paling pojok, boleh pojok kanan, boleh pojok kiri, terserah. Yang penting dia udah lurus aja gitu. Nah, kemudian ya kalau misalnya bentuknya si OH-nya ini ternyata bukan di ujung, tapi di tengah nih. Ya di tengah atau di C yang kedua. Kan C-nya ada 3 nih kalau propil. Berarti OH-nya atau gugus fungsinya atau gugus fungsi yang lain lah ya. Jadi tengah namanya adalah isopropil gitu. Kalau misal digambarkan versi singkatnya yang garis-garis berarti seperti ini ada C1, 2, 3. Ya kan kalau misal dia sebagai propanol aja atau propil alkohol berarti 1, 2, 3 OH-nya di pojok ya. Sini OH. Tapi kalau misal isopropil berarti OH-nya ada di tengah sini nih. Nah, gitu. Ini disebutnya dengan isopropil. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih untuk yang butil ya, yang di C-nya 4. Jadi kalau misal dia bentuknya seperti ini, OH, kemudian dia mengikat di C, nah. Ya. Gini. Jadi ada C di sini 1, di sini 1, 1, 1. Kan jumlahnya sama-sama 4 ya. Bedanya ada di posisi C-nya. Jadi ngikat di mana?
Kalau seperti ini, C-nya ini ya yang mengikat dengan OH itu kan mengikat 3 atom C yang lain. Nah, ini disebutnya adalah tersier butil. Jadi bentuk seperti ini nih, yang C ngikat gugus fungsinya itu mengikat 3 atom C yang lain, itu disebutnya dengan tersier butil. Nah, baru karena dia ngikat alkohol, berarti namanya menjadi tersier butil alkohol. Gitu. Bisa ya? Nah, kemudian ya, kita ke contoh soal. Jadi misal ada seperti ini. Ya, coba tata nama secara IUPAC dan trivialnya seperti apa. Ya. Pertama, kita hitung jumlah C-nya. Di sini berarti ada C1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 C di sini. Nah, berarti kalau secara IUPAC, ya, kalau C5 dia pentana karena dia mengikat OH, berarti pentanol. Ya. Nah, kemudian kalau secara trivialnya, ya, ini tadi C-nya ada 5 pentana karena dia sebagai alkil berarti pentil, ya. Kemudian karena mengikat OH berarti pentil alkohol. Ya, atau nama lainnya adalah amil alkohol. Jadi kalau amil itu sama ya, dia jumlah C-nya itu ada 5 tapi sebagai cabang. Gitu. Nah, kemudian apalagi ya, misal ada seperti ini, 2 ya gini, kemudian seperti ini ya. Kalau secara IUPAC ya, berarti kita harus mencari rantai terpanjang yang mengikat dengan OH pastinya ya. Berarti di sini ada C, ada C, ada C, ada C. Garis terpanjangnya berarti ini. Nih. Ya, mengikat OH. Ini namanya adalah C-nya 3 berarti propanol. Ya. Kemudian di sini ada nih cabang 1. Ini C-nya 1 berarti namanya metil. Kalau secara IUPAC ya berarti tata namanya adalah C-nya di sini 1, 2, 3. Berarti metilnya ngikat di nomor 2, berarti 2 metil. Kemudian 1 propanol. Ya, karena alkoholnya itu ada di C1 yang paling ujung. Nah, kemudian kalau dilihat dari nama trivialnya, kita cek di sini. Gambar ulang ya, biar gampang. Nah, ini sudah pasti alkohol. Ya. Kemudian di sini kita cek nih. Ya. Jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4. Nama C-nya ada 4. Berarti nggak jauh-jauh dari butana atau butil. Ya. Butil. Nah, tapi kita cek di sini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ya. Tadi sudah di awal di slide pertama ya sudah dijelaskan. Kalau misal bentuknya seperti ini, C-nya tetap mengikat 1 C, tapi C yang keduanya itu mengikat 2 C yang lain, itu disebutnya dengan isobutil. Jadi kalau ada struktur seperti ini, nama trivialnya adalah isobutil alkohol. Gitu. Ya, sekian dulu penjelasan tentang tata nama trivial dari alkohol. Kalau ada yang masih kesulitan, silakan di-replay lagi videonya. Atau kalau masih belum jelas juga, silakan ditanyakan via WhatsApp atau Teams ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.